Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Para hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini memasuki hari ke-17 di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 20 September 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa dikumpulkan di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Jami' Husnul Khatimah, untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita laksanakan, yaitu ibadah salat Jumat secara berjamaah, yang tentu harapan kita semua semoga ibadah salat Jumat kita di siang hari ini serta semua ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Hadirin sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat kedua, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman yaitu mereka yang tatkala disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka semakin bertambah keimanannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita renungkan ayat ini. Sesungguhnya kata Allah dalam ayat ini, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang ketika disebut nama Allah maka menimbulkan sebuah sensasi di dalam hatinya, yaitu adanya getaran. Dan tatkala dibacakan firman-firman Allah, tidaklah bertambah melainkan keimanan mereka pun semakin kokoh, jemaah. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu menggantungkan harapannya, bertumpu, bertawakal kepadanya. Jemaah, Allah Subhanahu wa taala sedang membicarakan tentang sifat orang-orang yang beriman dalam ayat ini. Terlebih Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan kata innama. Yang kata para ulama tafsir, innama mayoritas maknanya bimakna al-hasr, pembatasan. Allah membatasi, Allah menekankan. Artinya apa? Inilah tentunya yang menjadi sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengaku dirinya atau dia mengklaim dirinya itu beriman. Sifat ini harus dia punyai, jemaah. Gak bisa dinego, jemaah.
Makanya hadirin sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Abbas yang kita tahu beliau adalah orang yang paling faham tentang kandungan makna Al-Quran setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai-sampai beliau mendapatkan gelar Turjumanul Quran, orang yang paling faham tentang kandungan makna Al-Quran. Karena memang Nabi doakan beliau di masa kecilnya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman ya Allah kepada Abdullah bin Abbas terhadap perkara agamanya. Dengan kata lain, Nabi mendoakan dirinya menjadi orang alim. Dan secara khusus Nabi doakan juga kepada beliau agar beliau diberikan pemahaman tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran. Taib. Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan orang-orang munafik jemaah, sesungguhnya mereka juga berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah. Akan tetapi karakter mereka berbeda dengan orang-orang beriman. Orang-orang munafik apabila disebutkan nama-nama Allah, ternyata itu tidak masuk ke dalam hati mereka jemaah. Sehingga beliau ingin membandingkan, kalau orang yang beriman saat dia zikir, saat dia menyebut nama Allah, atau saat diingatkan tentang Allah, maka begitu masuk ke dalam hatinya. Sampai-sampai Allah mengatakan, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka bergetar hati mereka. Allahu Akbar. Jadi ini diantara yang paling membedakan kondisi orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik disebut nama Allah, maka nggak masuk ke hati jemaah. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Atau masuk kuping kanan, mental lagi, keluar lagi dari kuping kanan. Atau mungkin reaksinya dia menghindar. Dia nggak ingin mendengarkan nama Allah ketika disebutkan jemaah. Benar-benar nggak nyantol jemaah. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Bahkan hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama sampai pada satu titik orang-orang beriman di saat dia khilaf, jatuh pada kesalahan, jatuh pada perbuatan dosa, jatuh pada perbuatan maksiat kepada Allah, dia tetap langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetap mengingat Allah jemaah. Kalau kita ingat Allah dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa, apalagi saat kita sedang memang berzikir kepada Allah, kita sedang ngaji, baca Al-Quran, wajar jemaah kita ingat Allah. Tapi ini maksiat jemaah. Orang yang beriman juga bukan berarti mereka nggak jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, enggak. Karena manusia itu tidak diberikan al-ismah atau kemaksuman sebagaimana para nabi. Makanya dikatakan orang yang beriman, orang yang bertakwa bukan berarti dia steril dari dosa, enggak. Dia juga melakukan perbuatan dosa dan sangat mungkin kata Allah orang ini, orang beriman ini dia jatuh pada perbuatan dosa besar. Dosa besar jemaah. Tapi saat dia jatuh pada perbuatan dosa, dia tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam menafsirkan ayat ini Al-Anfal ayat kedua, para ulama juga mengambil metode menafsirkan dengan ayat yang lain. Ya. Di antaranya Imam As-Suddi, salah seorang mufassirin juga. Beliau membawakan firman Allah dalam surah yang lain, yaitu surah Ali Imran ayat 135. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Allahu Akbar. Ayat ini itu surah Ali Imran ayat 135. Sesungguhnya Allah sedang membicarakan kondisi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang mereka sewaktu-waktu jatuh pada perbuatan fahisyah. Fahisyah, para ulama katakan ini lebih condong arahnya kepada perbuatan zina. Kita semua tahu zina itu termasuk kategori al-kabair, dosa besar jemaah, dosa besar. Ya. Jadi orang yang beriman pun sangat mungkin dia jatuh pada perbuatan dosa besar. Allah tegaskan hal ini dalam surah Ali Imran ayat 135.
Dan juga orang-orang yang apabila dia mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan zina, atau hal-hal yang menjadi mukaddimah sehingga terjadi perbuatan zina tersebut, atau mereka melakukan perbuatan zalim, artinya mereka melakukan perbuatan dosa. Jemaah, apa yang terjadi pada orang-orang yang beriman? Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka tetap ingat Allah, jemaah. Mereka ingat Allah. Sehingga pada akhirnya dengan sebab dari dosa yang mereka lakukan menggiring mereka untuk ingat Allah, maka mereka pun meminta ampun kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Allahu akbar. Ini jemaah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi orang-orang yang beriman bukan berarti mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Mereka sangat mungkin jatuh pada perbuatan dosa, akan tetapi mereka segera ingat Allah. Dan wujud nyata mereka ingat Allah dalam bentuk apa? Mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ada beberapa orang-orang mulia di kalangan para sahabat? Kita tahu bagaimana kualitas keimanan para sahabat. Sampai-sampai Allah berikan pujian kepada mereka. Mereka digaransi oleh Allah benar cara beragamanya. Hatinya ikhlas. Tidak ada kemunafikan dalam hati mereka. Allahu akbar. Sampai-sampai Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sedang bercerita tentang para sahabat, generasi terbaik umat ini. Generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka kalau bukan sahabat? Mereka sahabat. Dan orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama, Allah ridha kepada mereka. Dan otomatis feedbacknya mereka pun ridha kepada Allah. Kalau keridhaan sudah Allah berikan kepada hambanya, apa yang Allah akan berikan? Tidak lain. Wa a'adda lahum jannat. Allah siapkan surga untuk mereka. Tapi bukan berarti mereka enggak berbuat dosa atau tidak pernah jatuh pada perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Terjadi, jemaah. Bukankah ada sahabat yang khilaf, jatuh pada perbuatan dosa besar, melakukan perzinahan seperti Ma'iz, wanita Ghamidiyah, atau wanita dari kalangan Juhainah. Allahu akbar. Ketika diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang wanita dari Bani Juhainah atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian saat itu kondisinya beliau dalam keadaan hamil, jemaah. Hamil di luar nikah. Hamil akibat perbuatan zina. Allahu akbar. Kemudian beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ya Rasulullah, laqad zanaitu. Aku telah melakukan perbuatan zina. Dia ingat Allah, jemaah. Tatkala dia jatuh pada perbuatan dosa, dia mengingat Allah, makanya dia segera bertaubat. Nah, bukti nyata taubatnya, dia ingin agar Rasulullah tegakkan hukuman untuk dirinya. Dia ingin agar dirajam, jemaah. Allahu akbar. Tapi kemudian karena Rasul tahu orang ini, wanita ini dalam keadaan hamil, maka beliau mengatakan, adakah di antara kalian yang menjadi walinya? Tolong perlakukan dia dengan baik, ya, sampai dia kemudian melahirkan. Setelah dia melahirkan anaknya, maka silakan balik lagi kepada diriku. Allahu akbar. Dan kemudian pada saat itulah Nabi mengeksekusi dirinya. Wanita ini dirajam. Dan kemudian tatkala wanita ini dipastikan telah meninggal setelah menjalani hukuman atas perbuatan zinanya. Dan ini keinginan dirinya, jemaah, karena dia mengingat Allah. Dia merasa hukuman di dunia dengan cara dirajam lebih ringan dibandingkan hukuman Allah yang akan dia rasakan atau yang bisa dia rasakan di akhirat. Makanya diminta, ya, ditegakkan hukuman untuk dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat wanita ini meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan menyolatkan jenazahnya, jemaah. Saat beliau akan menyolatkan jenazahnya, berkata Umar ibn al-Khattab, faqala lahu Umar, tusalli alaiha ya Nabi Allah? Engkau mau menyolatkan jenazahnya ya Rasul? Ya Nabi Allah, ini wanita pezina. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya taubat wanita ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'tuhum. Allahu Akbar. Ketahuilah taubat wanita ini telah diterima oleh Allah. Sekiranya taubatnya ini dibagi-bagi kepada 70 orang penduduk Madinah, maka itu mencukupi mereka. Allahu Akbar. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi begitulah kondisi orang-orang yang beriman, jemaah. Sekalipun mereka atau kita melakukan perbuatan dosa, segera ingat Allah. Agar dengan mengingat Allah, kita akan melakukan kewajiban berikutnya, yaitu bertaubat atas segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan ini akan menjadi jalan kemuliaan untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagai penutup khutbah kita di kesempatan siang hari ini, perlu kita ketahui orang-orang saleh di masa terdahulu yang keimanannya luar biasa. Mereka ketika jatuh pada kesalahan atau mulai agak bengkok jalannya, mudah sekali meluruskan mereka, jemaah. Cukuplah mereka diingatkan dengan satu kata, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Maka niscaya ucapan ini sudah sangat membuat dirinya takut kepada Allah, bergetar hatinya, jemaah. Sebagaimana kisah yang masyhur sebagai penutup khutbah kita di kesempatan siang hari ini. Ketika ada seorang yang dia akan bisa memuaskan hasratnya untuk menzinai seorang wanita yang sangat dicintai, yang sudah pasrah saat itu di bawah kekuasaannya. Tapi kemudian wanita itu mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Maka apa yang terjadi, jemaah? Dia urungkan niatnya. Dia gagalkan apa yang menjadi keinginannya selama ini, untuk bisa memuaskan hasrat seksualnya kepada wanita yang dicintai dengan sebab satu perkataan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Itulah gambaran hakikat orang-orang yang beriman, yang tatkala disebut nama Allah maka bergetar hatinya, takut kepada Allah, jemaah, sehingga dirinya terhalang dari melakukan perbuatan dosa. Dan jika dia telah melakukan perbuatan dosa, dia segera bertaubat, memohon ampun atas dosanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.